Kita langsung aja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang juga bisa baca sini. Merah, putih, what material we have discussed in the previous meeting. Minggu lalu kita bahas apa? Kita main apa? Fase-fase apa? Tentang verb. Nah, verb 1, verb 2, verb 3 ya. Ada reguler, ada irregular. Nah, apakah nanti dilihat dengan materi ini ya? Kalau kita sudah bahas ya verb 1, 2, 3 ya, nanti insya Allah memudahkan kita untuk tenses. Nah, kita akan ke simple present. Setiap tenses kan dia punya waktunya masing-masing. Setiap tenses itu kan terkait dengan aktivitas, kegiatan, kejadian, aksi yang dilakukan di waktu tertentu. Nah, jadi kata kerjanya itu juga ada beberapa ciri kata kerjanya. Selain itu keterangan waktunya juga masing-masing. Nah, kira-kira kalau present tense itu aktivitas kejadian atau aksinya itu kira-kira apa? Menceritakan saat ini. Apakah saat ini selalu sekarang? Enggak, ya. Jadi saat ini tidak selalu sekarang. Nah, berarti apa simple present? Maka mengacu ke ya tadi aktivitas, peristiwa, kegiatan yang terjadi pada saat ini. Bisa juga mengacu ke kegiatan yang mungkin kita lakukan pada waktu tertentu. Bisa mengacu ke daily habits atau ibarat kata itu rutinitas. Atau bisa juga ketika kita ingin menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu, something, someone, for example, atau ketika kita ingin menyatakan sebuah kebenaran umum, fakta, general truth, dan sebagainya. Terus kata kuncinya adalah menggunakan verb 1. Kata kuncinya menggunakan verb 1. Nah, terus kalau misal di dalam bahasa Indonesia kata-kata, ketika saya, kamu, dia, laki-laki, dia perempuan belajar, itu kata belajar nggak akan mengalami perubahan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ketika misal sing belajar saya, terus beda ketika dia perempuan atau dia laki-laki belajar, kata misal I study, ketika yang belajar she or he dia nggak bisa study, tapi nanti dia jadi studies. Jadi ketika subjeknya adalah I reading, kata kerja verb 1 itu tidak di ending s atau s. Tapi ketika subjeknya adalah she did, maka verbnya itu di ending s. Kita sempat singgung juga dan ini sempat keluar di UTS. Udah lihat nilainya ya. Nanti masih ada nilai yang lain, masih ada UAS, masih ada tugas, masih ada nilai yang game-game kemarin untuk nilai-nilai yang terus kita kesini nih, berarti kan ada kata kerja yang di ending s, ada kata kerja yang di ending es. Nah, maka kita kesini kalau kata kerja verb 1-nya itu di
O, S, H, T, C, H, X, dan S, S, maka untuk she tambah ES. Maka kalau yang sebelah kiri punya ABD, sebelah ini punya she. Maka ketika ABD pakai aku, kalau she pakainya Gus, bukan Gus, Gus. Terus kalau misal ini juga tambahan, ketika ABD pakai aku, she pakainya das, bukan Gus ya, das. Meskipun tulisannya mirip, hampir mirip ya, depannya cuma beda depan, tapi ini bacanya Gus, ini bacanya das. Terus kalau misal kata kerjanya itu kata-kata endingnya konsonan, konsonan itu selain A, I, O, E, O plus Y, maka kemudian berubah jadi baru tambah S, ya. Maka misal IUD pakainya study, tetapi kalau SID pakainya studies. Selebihnya secara umum kata kerja kalau yang memakai she itu pakai s selain ending yang bisa kayak kata works, nah, eats, plays, comes, opens, bisa closes, swims, teach, bisa apa bukan teach ya, bisa sits, stands dan sebagainya, reads dan sebagainya. Terus pengecualian ketika subjeknya have. Ya, ini AUD, tapi ketika sendiri dia jadi S, bukan S, itu kecualian. Jadi have dan S. Kita ke sini. Terus fungsinya apa? Setiap tensus kan dia punya fungsi masing-masing ya, kata-kata. Fungsi yang pertama itu untuk menyatakan sebuah kebiasaan rutin. Rutin kalian lakukan pada waktu tertentu, pagi hari, siang hari, malam hari. Misal, I get up at 5 o'clock in the morning. What time did you get up in the morning? Biasanya kalau di hari itu regular, Sunday until Friday. What time did you get up biasanya? Kamu jam berapa? Kalau selain Sabtu Minggu atau hari biasa kerja? Kan jam 5. Oke. Terus misal, I always have breakfast in the morning ya, I have. Saya sarapan pagi. Do you always have breakfast in the morning? Kamu sarapan pagi? Enggak pernah. Enggak pernah. Yang penting harus wajib sarapan. Nah, terus sarapannya harus nasi aja, atau roti, atau crackers atau apapun. Jadi bubur, diaduk atau enggak? Enggak kali ya. Tapi saya tidak diaduk, atau saya tidak diaduk, saya disendok kalau saya tidak disendok ya. Nanti waktu disendok baru diaduk, pokoknya nanti dimakan guys ya. Nah, misal terus di go to work, misal by bus atau misal kita bisa ganti di go to work by motorcycle. Misal, kalau kerjanya pakai motor, misal. Terus misal kita kuliahnya sering apa? Misal every Friday ini study English every Friday. Jadi nggak rutin setiap hari apa, setiap pagi ngapain, setiap hari apa kita ngapain. Misal, I drink a cup of coffee. Misal in the morning atau in the evening, ada yang pagi itu harus kopi. Kopi hitam? Oh iya. Nah, ada yang harus ngeteh kalau pagi. Es teh? Oh ya. Jadi rutin, tiap orang beda kan? Jadi rutin, misal pagi itu harus kopi ngeteh, malam itu harus apa misal. Nah, terus katakanlah we usually have dinner with fried rice, misal. Atau misal ada yang makan malam harus nasi. Atau nasi, ada yang sama sekali nggak makan nasi. Ada yang makan itu harus nasi. Loh kan ada yang harus nasi, ada yang nggak nasi nggak apa-apa ya. Harus roti ini saya roti biar agak gulai kan nggak ada misal ya. Jadi kayak begitu. Atau misal what activities do you do on Sunday? Misal hari Minggu. Kalau hari Minggu what time do you get up? Lebih pagi atau siang? Oh sama saja. Kalau pagi itu yang harus CFD yang sudah ramai orang kakak tapi ya benar jalan ke membantu MKM kan kan tujuannya ceria membantu MKM kan kalian dapat
masih boleh Kan kalau yang lain itu bisa main gambar warnai cepet keren, karena coba dimancing. Siapa juga gitu ya? Ya Allah, itu ya rutin. Terus apa bisa tadi rutin kita lakukan, rutin kita kerjakan dalam keseharian, dalam waktu tertentu. Bisa juga ketika kita ingin menyatakan sebuah fakta alam, sesuatu yang memang ya udah kayak gitu. Ya misal the sun rises from the east, karena hari terbit dari timur. Kenapa kok pakainya rises pakai S? Karena the sun karena harinya it. Kenapa kok the sun sets? Kenapa kok pakai S? Karena matahari karena harinya it ya. Matahari terbit dari timur, dari barat. Itu memang faktanya kayak gitu. Pasti pakai S, berarti pakai lampau ya. Karena memang faktanya kayak gitu, fakta alam. Terus bumi mengitari matahari. Kenapa kok pakai S? Karena di Earth tunggal, bumi itu satu. Bulan apa enggak? Itu jadi perbincangan ya. Terus karena bulan itu jangan seperti ya. Menyebut bulan apa enggak? Aku sih kan belum tahu apa ya, tahu saya tidak tahu bulan. Meskipun agak bulan. Kalau panas bulan itu, tapi kalau enggak panas itu Bagus tadi gimana? Gitu ya, terus bisa cari pulang aja sekarang bisa praise serang. Kenapa kok ini ya, kenapa kok perang? Karena praise itu kan D ya, banyak kereta maka dia ada sama banyak kayak kata place dari bos ya. Jadi katakanlah ini banyak maka bagian S ya D sebagainya. Jadi kalau kita selalu itu saja. Terus apa lagi? Atau aktivitas kejadian yang memang dia sudah sebenarnya memang sudah kita rencanakan. Memang jadwalnya kayak gitu. Nah, misal apa? Jadwal keberangkatan transportasi umum, tinggalnya jam sekian sampai jam sekian. Atau jadwal pertandingan bola. Misal tim ABC play soccer misalnya bermain. Nah, sepak bola, soccer sama football sama. The train arrives. Kenapa pakai S? Karena the train sebagai ini ya. Kereta tiba jam sekian. Memang sudah jadwalnya tiba. The English lesson start at 10 PM misal. Pelajaran bahasa Inggris mulai jam 10 ya. Memang jadwalnya terus itu. The film begins ya. Kayak jadwal pelajaran, jadwal kegiatan, program, jadwal keberangkatan juga atau jadwal transportasi umum, jadwal apalagi ya. Intinya kayak sesuatu sudah dijadwalkan itu pakai S. Tinggal pakai S apa enggak. Terus school begins ya. Iya. The festival ends ya. Festival berakhir pada hari Minggu. The new restaurant opens. Kenapa pakai S? Karena new restaurant sebagai ini ya. Jadi ya bisa pakai S. Terus tenaga waktunya apa? Biasanya terkait dengan kata setiap, every day. Misal I go to school every day, every week, every month. Misal setiap bulan misal ya. Terus every Friday kita kuliahnya setiap Jumat misalnya. In the morning, in the afternoon, in the evening, atau jam yang memang sudah pasti jam berapa mulai. Atau berapa kali dalam durasi waktu tertentu ya. Misal once a day, terus 3 times a day, 3 kali sehari, 3 times a week, 3 kali seminggu dan sebagainya. Atau ada tambahan keterangan waktu, misal selalu, always, usually, biasanya, frequent itu sampai dengan sering, sometimes, kadang-kadang, sering, jarang, never, ya. Jadi kalau ada penambah frekuensi harus diferensi. Oke. Ya, terus kita coba ini. Nah, kalau dalam psikopresent selain tadi verb 1 itu menggunakan verb 1. Kedua adalah ketika subjeknya adalah ING, dia akan pakai SPS. Tapi ketika subjeknya she pakai NDS atau is. Terus to be yang digunakan to be harus present, yaitu is, am, dan are. Ketika subjeknya adalah
SI pakai S, D pakai A. Terus nanti akan membutuhkan yang namanya kata kerja baru. Ya, kata kerja baru. Fungsinya kata kerja baru itu adalah mengerjakan lapisan interrogatif. Do atau terus bukan artinya mengerjakan atau melakukan. Nanti do atau terus itu artinya kalau dalam presenter itu fungsinya hanya untuk membantu kata kerja utama. Nanti do atau terus diikuti verb 1. Nanti kita akan bahas. Sekarang kita ke sini. Sekarang tinggal choose the appropriate verb below based on subject in the present tense. Kira-kira nomor 1. Kids pakai S2, C 3, reads. The child itu anak, bisa laki, bisa perempuan, jelas bisa she, bisa he ya. Reads pakai S ya. 4. The kids, the students, right. The boy, wakes. Wake up sama get up sama intinya bangun tidur ya. 7. People usually watch. People orang-orang pakai panggilan S ya. 8. My parents pakai S, go ya. Terus the baby, terakhir the bus arrives. Oke, 1 goes, 2 says pakai S3, 4 5 6 7 8 9 rings 10. Itu kita ya. Nilainya bagus sekali. Di bahasa tapi sebenarnya 70 banyak. Yuk kita coba. Oh ini. Set books. My brother reads. The students learn. The dog runs. My father reads. The children eat. The teacher eats. The baby reads. My friends go. The garden waters. Enak kan? Cuma disawang dulu langsung ketemu jawabannya. Mau angka itu loh di semua. Tiba-tiba 100. Iya, kan tak umumin dari jauh lagi. Kalau saya langsung 100 ya nanti kalian dalam tapi habis UTS itu doanya baik-baik. Alhamdulillah ya semoga nanti nilainya bagus. Biasanya nilainya baik. Doanya baik-baik. Semoga istilah dulu hatinya ya. Koreksinya akan dibuat saya contoh 100 ya. Nah, kita coba ke sini. Nah, kan saya pernah singgung pola nominal itu ketika dalam sebuah kalimat itu kan nggak ada verb, maka kita munculkan verb baru yaitu bentuknya nominal. Tapi harus sesuai subjek, nanti harus wajib main, ini nggak akan berubah ya. Terus untuk membentuk besar positif negatif interrogatif subjek bentuknya SMA plus titik-titik. Negatifnya subjek bentuknya SMA plus titik-titik. Interrogatifnya tubinya SMA plus subjek plus non-verb ya. Misal ketika saya ingin menuliskan kayak gitu, saya adalah seorang guru. I a student, kita bukan soal. Iya caranya kalau dalam bahasa Inggris ketika ada subjek itu muncul verb. Meskipun verbnya to be itu kan bagian dari verb, dia harus berapa? Maka nggak bisa I a student, maka I am a student. Saya seorang guru, nggak bisa I a teacher, maka I am a teacher. Kita teman sahabat bisa be friend, boleh sama kami a best friend. Terus kalau kita ingin membentuk negatif, tinggal tambah not saja. I am a student. I am not a student. Am I a student? Apakah aku seorang siswa? You are diligent student. Kau adalah murid yang rajin. Kamu bukan murid yang rajin. Maka ya tinggal you are diligent student. You are not diligent student. I
ngikutin aja. Kalau misalnya kita ganti she is atau misal she is diligent student, she is not diligent student, is she diligent student, maka ya yes no question tinggal yes she is, no she is not. Tinggal gitu. Kan kita seperti dulu kemarin ya. Misal cuaca itu mendung, the weather is cold. Rumahnya indah, the house is beautiful. Kenapa nggak pakai is? Karena rumahnya satu. Bukuku baru, my book is new ya, karena bukunya satu. Kalau buku-bukuku baru, maka tinggal my books terus bukunya verbnya a, karena jamak. Ya. Jadi kalau pulang nominal itu ketika subjeknya tunggal pakai is, ketika subjeknya lebih dari satu atau banyak dia pakainya. Tas mereka sangat mahal. Their bag is very expensive. Dia seorang guru bahasa Inggrisnya, he or she is English teacher. Murid-murid ini pintar, the students are clever. Murid ini pintar, dan the student is clever. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan tidak ada kata kerja, cuma ada subjek, noun, maka mencoba. Nanti kita di akhir akan coba buat karakter sederhana pakai nominal. Terus kita ke sini ya, kita ke pola verbal. Kalau di dalam bahasa Inggris, kita misalnya mau menuliskan ini, Mistira mengajar bahasa Inggris, Mistira tidak mengajar bahasa Inggris. Apakah Mistira mengajar bahasa Inggris? Kan gitu. Kalau dalam bahasa Inggris misal, ketika kita ingin membentuk negatif nggak bisa cuma asal itu. Misal Mistira not teach or so, ya nggak bisa. Terus dalam bahasa Inggris kita butuh yang namanya nanti kata kerja bantu untuk membentuk negatif sama indikatif. Nah, kata bantunya itu do dan does. Do dan does bukan artinya melakukan atau mengerjakan, ya itu memang artinya itu. Tetapi kalau dia dalam tenses, dalam negatif dan indikatif, dia itu kata kerja bantu. Jadi ini tidak bisa diartikan. Ya, jadi dia itu arti tapi nggak diartikan. Ada tulisannya ada, tapi dia nggak berarti, nggak bisa diartikan karena dia harus berarti dengan verb gitu ya. Nah, terus verb itu harus sesuai subjek. Boleh tadi kira-kira she kira-kira. Kalau misal dalam pola positifnya subjek verb satu ini butuhnya seorang terserah tergantung subjek. Negatifnya subjek diikuti do atau does plus not verb satu. Interrogatifnya do atau does plus subjek plus verb satu. Jadi kalau dalam interrogatif itu ada pergantian posisi subjek itu jadi poin nomor 2 dan depan. Terus misal saya ada kalimat ini, I play piano, saya main piano. Negatifnya saya nggak main piano. I play piano. Kenapa kok pakai play? Karena aku pernah belajar. Terus negatifnya apa? Karena kata bantunya do, maka dituliskan I do plus not atau I don't. Ya, I don't play piano. Apakah aku suka main piano? Apakah aku main piano? Maka tidak diturunkan do I play piano. Terus kalau misal yang main piano adalah si Lisa plays piano. Kenapa kok pakainya plays? Karena lihat tabel tadi. Ya, Lisa sebagai she itu ya S. Terus Lisa nggak main piano, maka Lisa diturunkan. Lisa sebagai she pakai does diturunkan. Plus not turun verb satu, verb original turun efek tambahan apa? Maka Lisa does not play piano. Kenapa kok nggak pakai S? Karena sudah diwakili di depan. Ya, jadi sudah dasar itu sudah mewakili pakai S, nggak usah pakai plays ya. Nanti kok kebanyakan S belum bisa nanti nggak jadi proses. Jadi sudah diwakili di depan, bisa does not play. Terus interrogatifnya apa? Karena atasnya pakai does sudah suruh. Does Lisa play piano? Nanti jawabannya yes, she does, no, she does not. Jadi seperti itu. Jadi kalau dalam misal bahasa Indonesia untuk menandakan kata apakah, ya apakah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris jangan menandakan apakah. Bisa pakai is, bisa pakai a, bisa pakai do, bisa pakai does, tergantung kalian tidak susahnya
has kok seperti itu ya. Kita kesimpulannya bisa simpel aja, nggak usah pakai kata-kata ya, karena kan subjek itu sudah menunjukkan tenses. Tadi apa? 12 atau bukan bisa itu apa itu don't love you. Terus interrogatifnya tidak ada perubahan kata kerja do I love you. Terus kalau ini you love me, you don't. Oke. Terus interrogatifnya baru ini do. Jadi kalau aku friends ceritanya itu ganti kata I don't love you jadi do you love me ya. Nah jadi dia gak tahu perubahan apapun ya. Kayak you love me, you don't love me, do you love me. Jadi kalau kalian dengar kata do you love me itu dari sini asalnya. Kok pakainya do ya? Oh kata love itu dari kata do. Kalau misal do you believe me, percaya aku enggak? Benar. You believe me, you don't believe me. Do you believe me? Do you trust me? Percaya aku enggak? Terus sama halnya you miss me, you don't miss me. Do you miss me? Kangen aku enggak? Kita coba. My sister has a Persian cat. Kapan? My sister. Rasio bukan terus juga ya. Dasma atau dasnya. Oke. Ini dasma gunakan baru kata kerja baru ya. Berarti kita tetap kata kerja utama betul. Dasma has yang di nomor 1. Terus maka ini tinggal ikut ya das have ya jawabannya tinggal ya she does or she does not. Terus my friends study English, my friends karena dia jamak D pakainya study latihan S ya. My friend does. My friends kata kerjanya apa? D kata do not atau don't ya. Don't tinggal itu di study English ya. Sinokatinya tinggal do my. Kalau aku sinau bahasa Inggris, kalau aku sinau dan kalau aku sinau bahasa Inggris, nah kan itu ibarat kata kita translate kan ya. Gampang kan gitu kan? Kalau aku sinau loh. Biasa kayak gitu loh kalau misalnya ditanyakan kayak gitu. Karena kalau bahasa Inggris itu agak ya susah kalau kita mungkin lulus pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris itu kadang kudu pakem gitu loh, subjek begini gitu. Kita coba lagi ya. A student does homework. Seorang murid mengerjakan PR. Bukan atau itu kan dia bisa she maka dulunya pakai S kan. Ini kata kerja utama ya. Saya bantu a student. Oke, does not, do not baru kata kerja baru. Kita tetap butuh kata kerja utama yaitu do. Oke. Homework ya, homework. Maka ini tinggal just a student terus di sini bawahnya the students do an English test. Murid-murid mengerjakan tes bahasa Inggris. The students kata gantinya D pakainya do ya bagian S. Nah, tinggal tambah the students do not atau don't. Ini baru kata kerja baru. Terus kita buat kata kerja utama yaitu oke, do tetap ya. Nah, ini kan harus di double set ya. Does not, do not itu adalah kata kerja basi. Jadi kan dia ada tapi enggak berarti kan. Do the student ya.
Kalau belajar itu study, kalau read student, langsung balik lagi. Ya. Belajar itu study pakai A, kalau read itu student, bukan study ya, student. Kita coba ke soal. Kita praktik. Nah sekarang, ini undang-undang ciri-ciri. Oh ini, sekarang kalian tinggal pilih ya. Nah, choose the best answer. Choose the best answer of negative form from the sentence. Hati-hati ya, jangan nanti soal seperti ini. Tapi tensesnya saya belum pilih angkanya apa ya, nomor nggak ada. Tidak benar-benar saksinya tuh makanya dia tugas ya. Ayo coba sih dipikirkan benar-benar ya. Ayo coba dipikirkan benar-benar. Mana tujuan benar? Apa kira-kira? C does not prepare ya. Biasanya kalau misalkan kalian menemukan kata itu di apa ya, kata itu di Word atau apa, atau di PowerPoint, ketika kalian menemukan kata itu ada garis bawah, entah merah, biru atau hijau, itu biasanya ada tulisan yang salah. Bukti ketambah huruf, bukti kurang huruf, bukti gantian huruf. Nah, berarti logika kalau misal ini tak hilangkan kan do not prepare salah ya. Kalau ini kan tak hilangkan, dia akan benar. Nah, jadi otomatis jawabannya mesti sih tidak di garis bawah. Biasanya ya, tapi harapnya ya enggak, karena yang A do not prepare salah, karena bisa harusnya kalau ini saya ganti gas, dia garisnya hilang. Gitu, biasanya gitu, karena kan untuk ketika itu biasanya kan proses dispilling, kan? Gitu. Next. Langsung jawabannya logo. C. Salah sekali ya. Salah udah salah strategi C. Kita lihat kalau bahasa Inggris suka ini salah langsung ketemu jawabannya. Tapi kan prosesnya lebih lama. Guys, aku lagi rasanya. C. The students do not. Oke ya, karena kita ganti nanti. C ya. Kita enak ya. Belum tahu nanti masuk. Kamu ngasih apa guys? Mana jadi malam tak tahu ya apa jadi pagi mau gosip kamu. Apa minggu ya apa kok? Oh macet itu macet. Masuk macet apa macet soal? Dapat sini lah. Oh my god.
B ya, B. Terus nanti B. Nah, ya itu hanya sampel ya, benar sekali soalnya. Nah, terus kita ke sini. Itu kan kalau saat kalau propasi kan kalau di dalam kalimat atau apapun bisa. Kalau kalian ada yang suka nonton atau lihat ini atau lihat subtitle atau baca koran atau berita-berita sosmed baik bahasa Indonesia, bahasa Indo atau bahasa Inggris, pasti kalian akan menemukan pasif. Pasif itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak ini. Misal membaca itu kan aktif, kata aktif, kata kerja aktif itu kata yang depannya ma atau belum. Tapi kalau pasif itu depannya dia atau tak. Misal membaca jadi dibaca, menulis jadi ditulis, mengajar jadi diajar dan sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia ditambah kata di sebelum kata kerja langsung pasif. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris membentuk di titik-titik itu tergantung tenses. Nanti setiap tenses dia punya fungsi. Misal gini, misal ada kalian itu suka baca atau pernah nggak di headline berita paling atas, apakah semua pakai paling aktif, pakai pasif? Misalnya bisa katakanlah pemerintah menurunkan pajak BPN ini misalnya, itu aktif. Tapi mungkin nggak kalau kita itu pakai pasif misalnya BPN 20% diturunkan pemerintah. Jadi terkadang secara makna aktif pasif sama, cuma terkadang kalau untuk lebih ke judul-judul berita atau kalian kalau baca berita itu kan pasti sering menemukan kata di titik-titik. Nah itu biasanya lebih sense of meaning-nya nggak beda. Maknanya sebenarnya sama, cuma feeling-nya nggak beda. Biasanya judul-judul berita itu pasif karena lebih apa ya, lebih menggugah atau lebih apa ya, bahasa editorial. Nah bahasa jurnal editorial itu biasanya pasif. Atau kalian baca berita aja lah, pasti ketemu kata di titik-titik, nggak selalu depan nama atau ini. Seperti itu ya. Nah, terus kalau dalam bahasa Inggris membentuk itu kayak apa? Nah, kan kalau kita membuat pasif itu ada namanya pergantian posisi ya. Misalnya istilah mengajar bahasa Inggris, istilah mengajar bahasa Inggris atau subjek, predikat, objek. Tapi kalau dalam pasif kan ada namanya pergantian posisi. Misal bahasa Inggris diajar, ini istilah. Ada namanya pergantian posisi, changing position. Nah, jadi ketika dia subjeknya kalau dia posisinya tadi itu kan. Tapi kalau nanti dia di pasif kan dia bukan jadi di belakang, maka dia bukan jadi A jadi B, B jadi U, B jadi as, D jadi D, C jadi L, I jadi Y, tetap E. Terus kita pakai to be harus sesuai subjek ya. I am, B pakainya A, C pakainya S. Terus kalau kita ingin membentuk positif bisa subjek plus to be SMA plus kepindahan. Jadi kalau orang pasif membentuk di titik-titik tiga harus tahu. Terus negatifnya apa? Subjek plus to be-nya SMA plus not for 3 baik titik-titik ya. Terus interrogatifnya to be-nya SMA dulu kayak tadi posisinya plus subjek plus for 3. Misal kayak apa? Misal the man opens the door. Laki-laki itu membuka pintu. The man sebagai he maka dia doyan es ya. Nah, terus bagaimana pola pasifnya? Maka kan pintu dibuka olehnya. Itu dibuka. Nah, misalnya A buka pintu. Pintu dibuka DE kan gitu. Misalnya DE dia. Misalnya pintu dibuka dia laki-laki, maka dari awalnya objek kan dia jadi subjek baru. Kan subjek itu gak perlu orang, bisa udah noun kan, bisa udah tempat orang
subjeknya jamak pakai A. Jadi durasi kagum ya, harus beda prinsip ya. The door is ketiga dari open pakai ide open by siapa, by the man atau by him. Misalnya, kamu buka lama dibuka kui kok, lama dibuka kae. Misalnya, the door is open by him. Negatifnya apa? Kita tambahkan the door is not open by him. Interrogatifnya tinggal is the door open by him. I bring the books ya, saya membawa buku-buku. Saya membawa buku-buku. Buku-buku dibawa oleh saya, maka the books turun jadi subjek baru. Oh, di sini karena dia D, kata gantinya D, maka pakainya A ya. The books are ketiga dari brown. By sama by me, maka the books are brown by me. Aku bawa buku-buku. Buku-buku tak bawa, itu loh kayak aku bilang. Enggak selalu kamu bisa kalau kita bilang aku bawa buku, aku bawa buku tak bawa kok, kayak gitu loh maksudnya ya. Jadi sebenarnya kan pasif. The books are brought by me, negatifnya tinggal tambahkan the books are not brought by me, terus interrogatifnya are the books brought by me, apakah buku-buku? Dan buku-buku tak bawa. Jangan tidak selalu kita bilang aku bawa buku-buku toh, aku bawa buku-buku mah tak bawa toh. Nah kayak gitu ya, jadi kayak itu kan pasif. Ada namanya kayak kebalikan sebenarnya. Nah kalau di sini kayak ini, kita coba. Ini aja. Sekarang ini di sini ada pola aktif positif. Sekarang silakan ubah aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif, pasif negatif, pasif interrogatif. Tak bimbing pelan-pelan ya. Di sini aktif tadi my sister borrows a new book. My sister sebagai she maka goyang es. Nah, masih ingat aktif negatif pakai do atau does. Oke, my sister das not atau das ya. Oke. Turun kok satu, borrow a new book. Terus ini tinggal itu ya, das my sister borrow a new book. Terus pasifnya sebuah buku baru dipinjam aku, maka tinggal objeknya ke depannya. Kita butuh begini is or are. Kalau subjeknya baru itu tunggal is, kalau jamak A is ketiga dari borrow baik atau baik by sister boleh ya. Terus maka ini tinggal ikutin ya, new book is not baik, tinggal ya is new. Seperti ini. Jadi dalam satu kalimat bisa jadi 5 versi. Nanti untuk UAS kita kondisi yang kayak tadi aja yang nggak usah kayak gini. Kalau dulu itu kan nggak online ya, beberapa tahun lalu itu kan offline. Jadi offline itu gini, soal saya itu nggak sampai setengah folio, nggak sampai setengah 4. Karena misal saya cuma tulis soal 20 jadi 100 ya. Jadi soal saya itu nggak ada separuh 4, jawaban mereka 1 folio. Saya senang, tapi ya mahasiswanya senang juga. Jadi tak buat dia 100, tapi tinggal pilih aja. Tak tinggal dilihat doang. Oh silakan nggak ada di buku. Yuk satu kali lagi kita.
Oke, kita coba ya. My friends buy some books in the bookstore. Teman-temanku beli beberapa buku di toko buku, ya. Maka my friends, oke, not ada ya. Buy some books in the bookstore, ya. Yang jam 6, yang 6.30 itu suka. Terima kasih. Tapi lama juga. Tapi orang juga. Sini pelaksana. Ini sudah lama. Karena saya orang juga. Jadi kalau dapat jam berapa itu senang. Yang pertama soalnya Vito. Emang kita harus kelas? Enggak, mulai ya. Agak serius gitu ya. Iya kan? Aku iya Pak. Tujuhnya belakang-belakang, saya pindah maju itu lagi dulu, masuk aku belum ada kursi kosong. Jadi kalau ini kan masuk ya, kalau saya suruh sudah saya rapikan langsung ikut langsung. Terus ini nih, teman-temanku beli beberapa buku di toko buku. Maka keterangan aku yang dari buku manis di belakang rasa berpindah-pindah ya. Yang mengalami perubahan itu kan objek ke subjek kan. Maka tinggal berganti books A, G, ketiga dari baik, baik, the ya, id. Nah, tinggal di aku nggak soal. Nah, kalau tadi kan saya butuh negatif aktif. Sekarang saya butuh positifnya. Saya kasih aktif, kalian ubah positifnya ya untuk pasif. Jadi garis bawah kan masalah. C kok F is mil itu tunggal, mil food itu tunggal ya. Mil itu punya relasi ya. Mil itu mesti relasi. Ada satu mil itu sekolah. Apa itu? Ayo, ingat sego ya. Jadi ini sekarang sego ya. Jadi kita tidak mau nyakan. Harus lapor tidak ya? Harus lapor tidak. Ini kok mabur? Nah, ini.
ya. B. Bukan. Deru. Is, that's itu positif ya, positif pasif. D. Delicious cakes. The walls. Ya, yang sebenarnya. Nanti opsinya tak boleh sampai 4 aja. Terus ini A. Ini sebelah yang fungsi ya. Saya jujur. B. Ini kok orang? Pasti ada yang suara. B ya. Ini itu sampai answer ya. Terus ini B. Data ambilkan yang lain. Oh ini B. Salah kita. Masuk. Ada berapa soal itu ya aku banyak mikirin. Sok bayar. Ini B. Ini kakak berapa soal sih? Oh iya. Ini. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang kita dari buat paragraf itu yang bagaimana kalau ini? Kalau pokoknya buat 4 opsi aja ya. Ya enggak, 4 opsi. Nah, jadi kalian fokus ke lebih sama verb 3 ya. Fokus ke situ saja. Nah, gini, kalau dalam sebuah paragraf kalimat itu tidak selalu melulu ibaratnya kan tidak selalu melulu tentang kalimat apa ya nominal atau verbal. Tapi kalau dalam sebuah kalimat itu biasanya dia terkumpul dari gabungan verbal dan nominal. Misal gini ya, sekali lagi. Misal katanya gini, misal saya bangun jam 5 pagi. Ada kata bangun berarti dia verbal. Jadi satu paragraf itu nggak selalu disusun dengan pola verbal saja, tapi nominal. Misal, lalu saya sholat subuh ini misalnya, terus pagi ini sangat dingin. Jadi kayak dia masih berirekat, bangunnya jam 5 sholat, tapi kok pagi ini dingin. Terus saya tambahkan, jadi saya tidak mandi. Tak tambahkan negatif verbal. Isu-isu ya. Pagi ini sangat dingin, jadi saya tidak mandi. Nah, ini nominal ya. Verbal ya, verbal negatif. Saya melihat ibu saya di dapur, verbal juga. Dia memasak setiap pagi, verbal. Terus mereka ini pengen nyewangi. Saya buka kulkas. Habis itu pengen masak. Tapi masakannya ini masak itu kulino masak enak biasanya. Misal kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nanti kalian akan paham dan nominal itu kami digabung akan seperti ini. Saya bangun jam 5 pagi. Berapa kita bisa? I get up at 5 AM aja. Saya sholat subuh. Pakai present. Langsung form 1 I pray subuh ya. Pagi ini sangat dingin. This morning is very cold. Jadi saya tidak mandi negatif verbal. So I saya melihat ibu saya di dapur.
Kata saya gak enak, nominalnya berarti. My food is not delicious. Jadi kayak gitu. Sambung, terus ya udah gitu. Pokoknya nanti kita lihat tugas kita. Jadi kalau dalam kalimat, kalian mau baca teks, baca apa yang bahasa Inggris, itu kalimat itu tidak selalu pakai verb, mungkin pakai subjek berminat. Maka itu maksudnya gabungan dari bahasa nominal gitu. Jadi adanya nominal itu yang menambahkan makna. Misal saya mandi, dingin nggak mandi. Misal saya bangun, saya mandi, saya masak kan maksudnya. Kalau ada nominal itu kayak nambah makna. Apalagi kalau mau dibuat negatif. Oke ya, it is always fitting today. Thank you very much for your attention. Oke, untuk kalian dicenang saja. Iya. It is always fitting today. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensi ya. Yes. Untuk SA. Oke ya. SA dari 1 sampai 9 dia nggak ada. Kalau yang nggak ada atau satu dia nanti tak cetak. Nanti tak cari dulu ya. Terus nanti kalau nanti tak main, ini sudah bersih. Ya udah, terus ada lagi. Kalau saya nomor ini ya, wis. Nih, terus 10 sampai 15 ada yang hadir. Hadir semua. Ya. Terus ini 50 orang hadir. Yes. Hadir. Terus ini 50 orang juga hadir. Oh ya, saya sebentar. Oh ini, yang mana? Nama nih? Oh ini, oke ya. Nah, langsung ya, oke ya. Oh sudah ya. Ya, see you next week ya. Kira-kira sudah ya. Thank you.